Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, Bu Guru mau tanya, hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Santi, kenapa? Oh, sakit. Iya, kita doakan sama-sama supaya Santi segera diberikan kesembuhan agar bisa berkumpul lagi, belajar lagi bersama kami di sini. Amin. Biar tambah semangat lagi, Bu Guru ada sebuah lagu untuk membuat kalian agar lebih bersemangat. Ikutin Bu Guru ya. Tepuk jari satu tuh, tepuk jari dua, tepuk jari tiga ga, tepuk jari empat, tepuk jari lima ma, bertepuk semua. Duduk yang manis, marilah berdoa. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biar tambah semangat lagi, ikutin Bu Guru ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa? Iya, kemarin kita belajar tentang cara memelihara organ peredaran darah pada manusia. Nah, kenapa sih kita harus memelihara peredaran darah ini? Karena setiap organ yang terlibat dalam sistem peredaran memiliki fungsi-fungsi yang strategis dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, peredaran darah ini diperlukan untuk menyediakan seluruh organ dan sel. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia itu apabila anak-anak nih makan jajan, kemudian dikunyah melalui mulut, kemudian masuk ke dalam tubuh, ini melalui proses pencernaan yang ada pada tubuh kita. Nah, kemudian mengapa sih anak-anak itu makan? Ada yang tahu? Iya. Nah, tubuh kita itu sangat memerlukan makanan untuk pertumbuhan dan menjaga tubuh agar tetap sehat. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti berangkat ke sekolah, belajar, atau bermain dengan anak-anak, itu kalian harus memerlukan makanan yang bergizi. Nah, agar makanan yang bergizi ini diserap oleh tubuhmu dengan baik, nah pencernaan pada tubuh kita itu juga harus baik, karena di dalam pencernaan yang baik zat-zat makanan itu akan diolah terlebih dahulu, kemudian akan masuk ke tubuh kita. Nah, lebih jelasnya lagi, Ibu akan menjelaskan tentang alat pencernaan pada manusia. Nah, bagaimana sih makanan kita itu bisa masuk kemudian keluar lewat anus. Anak-anak, sistem pencernaan pada manusia ini ada dua. Yang pertama yaitu pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara mekanik ini itu terjadi di rongga mulut. Kemudian di dalam rongga mulut ini dia itu akan menghancurkan makanan yang dibantu oleh gigi dan ludah. Kemudian yang kedua yaitu pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan secara kimiawi itu ada
rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian ke anus. Nah, biar anak-anak lebih paham lagi, Bu Guru ada gambar. Nah, di sini ini yang pertama ini ada rongga mulut, kemudian ke kerongkongan, ini yang namanya lambung, ini yang namanya usus besar, kemudian ini usus halus, dan ke anus. Nah, gambar ini adalah proses makanan yang akan masuk ke dalam pencernaan manusia. Nah, ini jika kalian itu makan keripik atau kerupuk ya. Nah, yang pertama yaitu kita akan masuk ke mulut. Nah, di dalam rongga mulut itu ini terjadi pencernaan yang pertama yaitu dengan cara dihancurkan oleh ludah dan gigi kalian. Kemudian setelah ke rongga mulut, makanan ini akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan itu makanan akan didorong oleh otot kerongkongan menuju ke lambung. Nah, gerakan otot yang mendorong itu namanya gerakan peristaltik. Nah, gerakan inilah yang menyebabkan makanan terdorong hingga masuk ke lambung. Nah, dari kerongkongan dia akan masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini makanan akan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim yang disebut pepsin. Pepsin itu berperan mengubah protein menjadi pepton. Nah, di dalam lambung terdapat asam klorida yang menyebabkan lambung menjadi asam. Nah, asam klorida ini dihasilkan oleh dinding lambung. Asam klorida itu berfungsi untuk menumbuhkan kuman penyakit dan mengaktifkan pepsin. Ketika proses pencernaan terjadi di lambung, otot-otot dinding lambung. Nah, kemudian hal tersebut itu akan menyebabkan makanan akan tercampur dan teraduk dengan enzim serta asam klorida. Secara bertahap makanan akan menjadi berbentuk bubur, kemudian makanan yang akan telah mengalami pencernaan akan bergerak sedikit ke usus halus. Nah, ini udah berbentuk halus, kemudian kita ke makanan ini akan ke usus halus. Nah, setelah masuk ke usus halus, karena ini usus halus itu panjang, maka dia akan berada lama di sini. Nah, usus halus ini merupakan tempat pencernaan dan penyerapan nutrisi. Dari usus halus ini kita akan menuju ke usus besar. Nah, di dalam usus besar ini akan terjadi sisa makanan itu mengalami pembusukan. Pembusukan ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, air garam dan mineral dari sisa makanan tersebut akan diserap oleh usus kembali. Setelah itu, sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk yaitu feses. Nah, setelah itu makanan akan dikeluarkan lewat anus melalui dalam bentuk feses. Nah, anak-anak, dari yang ibu ajarkan tadi, Bu Guru mau tahu apakah kalian masih ingat apa saja alat pencernaan pada manusia. Nah, Bu Guru akan tunjuk, nanti anak-anak
menyebutkan ini bagian apa ya. Nah, setelah masuk ke lambung, nanti makanan itu akan masuk ke mana? Iya betul, setelah makanan masuk ke lambung, itu akan ke usus halus terlebih dahulu. Nah, setelah usus halus, dia akan masuk ke dalam usus besar. Pinter. Kemudian kalau di sini ibu tunjuk ini namanya apa? Iya, ini kerongkongan. Nah, kerongkongan itu fungsinya untuk saluran penghubung antara mulut dan lambung. Nah, lambung itu yang mana ya? Lambung ini itu yang berwarna biru. Nah, fungsinya untuk apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Iya, fungsinya itu untuk mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Nah, akan dibantu juga oleh gerakan otot dinding lambung. Secara kimiawi akan dibantu oleh enzim. Nah, setelah semua proses makanan kalian dari atas ke bawah, kemudian yang terakhir menuju kemana? Iya, menuju ke anus. Nah, anus ini fungsinya untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan. Kira-kira sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Bu Guru akan memberikan tugas atau PR, yaitu tentang fungsi-fungsi pencernaan pada manusia. Jika kalian semuanya sudah mengerti, pembelajaran hari ini ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.